Ada yang saya lihat itu sosok tinggi, ya tinggi, berjubah putih, jubah putih. Pulang kampung saya sendiri di rumah. Jadi saya sholat, saya baca. Pada saat saya mengucapkan waladolin, cuma nggak terlalu keras. Dolin. Ini bagus nih. Samping saya, di belakang saya ada yang menjawab amin. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Elang ARD di Cerita Misteri. Jadi alhamdulillah hari ini kita bersama Ustadz Taufik. Ustadz Taufik kepanjangannya Ustadz apa? Taufik apa? Muhammad Taufik. Muhammad Taufik ya. Kita disajikan dengan kopi-kopi. Biasa kalau orang Banjar tuh untuk menyajikan kopi-kopi atau wadah itu atau makanan ya kawan-kawan. Nah, kita disajikan dengan Ustadz Taufik. Alhamdulillah. Di sini kita jalan-jalan mau melihat ini ya, apa benda-benda antik, bukan pusaka ya, benda-benda antik yang dibikin oleh Ustadz Taufik. Ya, bikin sendiri ya Ustadz. Ya. Nah, benda-benda antik ini jarang dijumpai, apalagi di bagian Tarakan ini sekarang untuk pembikinan benda-benda antik itu sulit. Seperti sajam mandau, habis itu keris, banyak kawan-kawan. Jadi Ustadz pernah nggak mengalami kejadian mistis, kejadian misteri? Kalau Di kejadian seperti itu ya sering sih. Sering. Bukan pernah lagi, sering. Jadi waktu itu Sambil minum ya Ustaz. ya, Podol. Jadi waktu ikut lab sama ya satu channel juga itu di kalau saya nggak salah itu di daerah Mamburungan. Daerah Mamburungan itu sendiri saya di dalam sekitar kalau nggak salah sekitar 1 jaman lah jadi peserta. Ingin istilahnya kita di sini bukan adu kesaktian, tidak. Maaf ya, sini hanya sekedar apa, menguji keberanian kita tuh sampai di mana. Setiap manusia ini kan pasti ada rasa takutnya, pasti ada. Semua manusia tanpa terkecuali pasti ada rasa takut, pasti ada. Jadi bagaimana cara kita ini agar rasa takut kita ini berkurang? Nah, contoh waktu kita masih kecil nih ya, ini belum ada jalan, masih jalan setapak. Kita pulang ngaji ini Ya. masih pakai pakai lampu sumbu, bukan pakai, belum ada listrik, belum ada masuk di kota, di desa. Nggak ada. Jalanan pun masih jalan setapak. Ini masih ditumbuhi rumput. Terus. Nah, di situ saya ditinggalkan sendiri sekitar 1 jaman lah. Kurang lebih berapa menit? Ini apa? Waktu lab atau Lab. Lab ya? Ya, lab. Itu waktu lab. Di situ saya ada agak samar sih, ya, agak samar, tidak sebegitu padat, agak samar. Mungkin ada jaraknya dari saya itu sekitar 100 meter. Cuma ini yang namanya ini barang nggak mau disenter. Ya, kalau kita senter terang, dia hilang. Kalau senter hijau Ustaz? Wallahu alam bisawab. Itu anak belum coba. Itu di situ ada yang saya lihat itu sosok tinggi, ya tinggi, berjubah putih,
pakai sorban, bukan sorban kepala ya. Kalau sorban kepala namanya imamah. Sorban yang di sini di bahu kanan. Itu kalau bahasa Arabnya rida. Iya. Taruh di sini, sebelah sini tasbih panjang, pakai imamah, tongkat. Di situ saya ucapkan salam, assalamualaikum. Jadi Ustadz, kalau yang waktu Ustadz ngeliat tuh orang bersurban, ya kan? Itu dia mukanya anak muda atau kayak Ustadz? Ya, jenggotnya sepanjang segini ya. Putih, semua serba putih, jenggot putih, pakaian serba putih. Semua serba putih. Cuma yang saya lihat itu cuma pakaiannya aja. Pakaiannya. Jadi mukanya nggak kelihatan. Muka nggak kelihatan. Cuma jenggotnya, mukanya nggak kelihatan. Cuma jenggot aja. Jenggot putih. Berarti cahaya dia ya? Ya, sejenis cahaya aja dia. Itu pun agak samar saya lihat, mungkin sekitar 100 meter dari saya. Situ pas setelah selesai lab, saya pulang. Ini barang ngikutin saya sampai ke rumah. Jadi sepanjang jalan ini punggung saya ini terasa berat. Ya, punggung terasa berat. Iya, terasa berat nih. Punggung sebelah kanan kiri terasa berat. Seperti ada yang istilahnya ada yang beban nih, ada beban dalam badan kita ini, ada beban berat. Langkah kaki kita ini berat. Anda mau naik tangga nih, kan rumah saya kan di atas gunung. Jadi naik tangga ini terasa berat. Jadi sampai di situ, sampai di rumah, di depan rumah saya wudhu dulu, nggak mau saya masuk. Selesai lab itu saya nggak mau masuk, wudhu dulu. Setelah selesai wudhu, duduk sebentar, baca-baca Fatihah 4 ya, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, itu baca dulu. Al-Ikhlas, nomor Fatihah 4 kita baca. Setelah saya baca, terasa tenang. Saya duduk lagi sebentar, ada tuh barang dia di samping saya. Saya coba interaksi dengan dia, saya tanya. Cuma interaksinya ini tidak melalui, kalau kita lihat secara zohir ya, secara fisik ya, kayak saya sama Mas El ya, secara zohir ini ya, fisik ketemu fisik ya, secara fisik. Wujud lah ya. Ya, secara wujud. Ini kalau misalnya, ini kata guru saya ya, kalau kita istilahnya berinteraksi dengan barang tersebut tidak melalui mulut, melalui batin. Jadi apa kata saya sama dia, kamu boleh ikutin saya, tapi jangan ganggu anak sama istri saya. Itu saja. Dan juga tidak ada yang namanya sesajen ya. Tidak ada yang namanya sesajen, bakar menyan, ini itu segala, saya nggak mau. Saya bilang, kalau kamu mau ikut saya, kalau enggak silakan. Jadi dia cuma ngangguk, nggak menjawab, cuma ngangguk saja. Terus itu sudah. Nah, kembali lagi ke kisah-kisah ya, kisah yang saya alami. Kisah mistis ya, yang saya alami. Bahkan pada saat saya sholat ya, saya sholat sendiri. Waktu itu anak sama istri saya nih, masih satu anak saya. Satu anak sama istri saya pulang kampung, mudik. Pulang kampung, saya sendiri di rumah. Jadi saya sholat, saya baca. Pada saat saya mengucapkan waladolin, cuma nggak terlalu keras. Dolin. Ini bagus nih. Samping saya, di belakang saya ada yang menjawab amin. Pun saya istilahnya berbisik dalam hati ini, astagfirullahaladzim. Mati aja, nggak keluar dari mulut, dalam hati. Cuma dia bilang amin ini kayak orang berbisik. Itu aja. Itu saya sendiri di rumah, anak istri saya sudah pulang kampung. Jadi saat Ustadzan ya
Sholat. Sholat ya. Nah. Itu sholat maghrib atau isya? Atau subuh? Itu pada saya sholat di sepertiga malam. Sepertiga malam. Berarti sholat anu nih ya, tahajud ya. Nah, itu kan sholat sunnah, sholat wirid. Saya sholat di kamar, dalam kamar saya sholat. Lampunya nggak terlalu terang, agak redup. Saya zikir pun subhanallah, subhanallah. Kayak macam ada yang ngikuti. Macam ada yang ngikuti di belakang saya, seperti ada yang ngikuti. Coba lagi sholat, saya bangun lagi sholat sunnah 2 rakaat. Begitu juga, sama juga. Saya takbiratul ihram, di belakang saya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti orang berbisik, pas di samping saya. Agak dekat, kalau mungkin, kalau agak berapa langkah lah, 1 langkah lah dari saya. Cuma dia di belakang samping sini, sebagai makmum, jadi makmum. Jadi pada saat itu betul-betul Ustadz ini mendengar ya. Ya, Takutnya ada nggak? kalau rasa takut saya tahan dengan istilahnya, saya coba istilahnya, coba memberanikan diri dengan terus beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Setelah itu saya coba. Berarti kisah yang difilmkan tuh betul ya, yang kayak orang sholat tengah malam dengan, karena dia tidak ada makmum, begitu dia takbiratul ikram ya, Allahu Akbar, berarti betul ya yang ada sautan Allah. Kalau ada sautan itu istilahnya, kalau sautan bisa terjadi. Ini kan jin ini kan ada terbagi. Ada jin muslim, ada jin kafir ya. Jin muslim, sama dalam tubuh kita ini ada jin juga. Namanya jin korin. Setiap manusia pasti ada. Siapapun orangnya pasti ada, itu namanya jin korin. Makanya pada saat seorang Fulan bin Fulan ini meninggal dunia, ya, meninggal dunia, ini Fulan bin Fulan ini gentayangan kemana-kemana, kesana kemari, itu bukan dia. Nah, itu harus dikasih tahu tuh. Ya, itu bukan dia, itu jin korinnya. Jadi apa kelakuan kita di dunia, itulah jin korin ini ngikut ya. Ya, Rasulullah SAW pun jin korinnya sudah diislamkan jin korin. Makanya setiap kita masuk WC, kita masuk kamar mandi, kita baca doa. Kita masuk keluar rumah ya, kita keluar rumah nih ya, keluar rumah baca doa. Masuk rumah ucapkan salam, walaupun tidak ada orang dalam rumah. Assalamualaikum. Rumah kita nih ada yang menghuni. Misalnya kita berpergian atau berangkat kan, rumah kita tutup. Itu kalau saya nggak salah nih ya, tapi walau alam bisawab, 7 Jumat rumah ini kosong, sudah ada penghuninya. 7 Jumat ya. 7 Jumat sudah ada penghuninya nih rumah. Makanya rumah ini jangan terlalu, istilahnya yang namanya jin atau iblis ini kan suka di tempat yang kotor, lembab, kotor. Jadi yang namanya kita manusia ini ditempatkan di tempat yang bersih. Lalu bertanyalah si iblis ini, ya Allah, manusia, istilahnya anak Adam ini engkau simpan, engkau taruh di tempat yang bersih, sedangkan aku engkau simpan di mana ya Allah? Jadi kata Allah, tempatmu di sini, di peceren, di WC, di tempat-tempat, di sampah, tempat-tempat yang kotor, situlah tempatnya iblis tuh, di situ tempat yang kotor. Jadi kita lanjutin ini Ustadz. Itu waktu Ustadz sholat, sebelum sholat nih ya, kita mundur ke belakang dulu. Sebelum sholat tuh, apakah waktu wudu, waktu berwudu ya, waktu berwudu tuh, apakah Ustadz sudah merasa yang aneh-aneh atau bagaimana? Belum, biasa aja, belum. Biasa ya? Ya, belum. Pada saat sholat itu disitulah mulai. Oh, pada saat sholat itu langsung kayak ada perasaan aneh. Mulai sudah di situ. Itu 2 kali. Kan sholat tasbih, wirid lagi, zikir lagi. Saya bilang subhanallah, subhanallah, di belakang saya juga ikut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ikut kayak berbisik di kuping. Cuma saya tahan aja, itu buat istighfar aja. Tapi nyata ya didengarnya ya. Nyata, jelas. Nah, apabila yang namanya jin ini menampakkan diri secara padat, dialah makhluk yang paling hina di muka bumi. Itu ada hadisnya sahih.
Berarti yang biasa orang para pencari hantu nih, begitu jin tuh dapat, berarti dia nih Pada- paling hina. Dia yang paling hina di muka bumi ini. Pantasan jin tuh jarang didapat ya. Dia yang paling hina di muka bumi ini. setengah Apabila mati dia orang menampakkan explore. diri secara padat, secara utuh gini ya, secara utuh kayak kita gini ya, dialah makhluk yang paling hina di muka bumi ini. Tapi kalau kayak sepintas-pintas kayak gitu, Kalau sepintas sekelibat sejenis asap itu kan nggak masalah. enggak, dia begitu kan, ini kan kamera Ustaz. Ya kan, begitu kamera bat dia kena di kamera, tapi dia kayak bentuk memang utuh. Sama. Apabila kelihatan bentuknya entah itu berupa sekelebat kah atau padat betul, dialah makhluk yang paling hina di muka bumi. Nah, cara menghadapinya, Cara menghadapi barang begini ya, kalau kita takut ya, baca ada amalannya, kita berbagi-bagi aja ya. Amalan dari Abah Kurus Kumpul dari Martapura ya. Ini amalan ini langsung diijazakan secara umum dari Abah Kurus Kumpul. Sering pada saat teman-teman kita ya lab, sering saya tuh share di mana? di grup. Bukan di grup, pada saat lab situ ada tuh. Oh, pada saat dorang live di Ya, Facebook. Facebook, di situ ada saya kirim. Inilah amalannya. Ini amalannya. Tapi jin ini apabila kita tiupkan itu, kita meniupnya jangan pakai mulut, Hidung. harus pakai hidung. Karena naiknya turunnya napas ini kan melalui hidung. Zikir napas melalui hidung. La ilaha naik, la keluar, ilaha illallah. Jadi setiap apapun keluarnya dari hidung. Tutup dari hidung. 3 kali. Dab dub dam min kulli mati ahmati innaka mayitu wa innaka mayitu bi barakatil la ilaha illallah. Tiup 3 kali pakai hidung. Hancur itu barang. Yang memperkuat di sini itu bacaan itu la ilaha illallah. Kita mati pun pakai kalimat itu. Turunnya napas kita dari naik turunnya napas kita itu bacaannya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Berarti zikir ya. Tapi begitu sudah selesai zikir apa, itu Ustadz sempat berpaling belakang nggak untuk memastikan ada sosok atau enggak? kalau sosok itu, kalau saya lihat kalau sudah selesai semuanya, sudah kelar, saya lihat ke belakang sih itu enggak ada. Nggak ada bilang, Enggak ada sama sekali. nggak ada bilang Normal. Ustadz pamit Ustadz, aku anu Nggak dulu jalan. Nggak ada. Nggak ada Normal. saling tangan. Enggak ada, normal aja. Normal ya. Ya. Alhamdulillah. Kembali saja pembicaraan. Jadi Ustadz ini bekerjanya di mana tadi? Saya kerjanya di parkiran Parkiran Gusar. Gusar ya. Masya Allah. Tukang parkir lah, kalau bahasanya tukang parkir. Nah, Ustadz kerjanya di Gusar ya, Gusar. bagian parkiran ya. Nah, tapi apa ya kawan-kawan, kalau Ustadz ini dibilang kreatif sungguh luar biasa ya, karena banyak barang-barang yang mungkin bisa dapat bernilai wow gitu ya, bernilai ekonomis. Dan Ustadz alhamdulillah, kenapa aku mengidolakan beliau ini, karena salah satunya beliau ini tidak malu dengan pekerjaannya, dan juga beliau selalu, kalau bahasa Arabnya tawadu, kayak tawadu. Tawadu bisa ya. Nah, Cuma saya istilahnya kan merendah lagi ini. Masya Allah. Nah, jadi kawan-kawan, nanti itu ada di Facebooknya beliau, siapa nama Ustadz? Abu Muhammad Zaini. Abu Muhammad Zaini ya. Itu ada barang-barang seperti sajam, benda-benda yang unik lah ya, untuk kita bisa taruh di rumah menjadi pajangan, ataupun kita juga bisa memakainya, karena benda ini sungguh luar biasa loh kawan-kawan. Selain jadi pajangan, juga kita bisa memesan seperti, mohon maaf, mandau atau parang untuk potong rumput atau apa. Banyak sekali beliau lakukan nih.
Terima kasih atas kawan-kawan yang telah menyaksikan dari kisah misteri Ustadz Taufik ya. Jangan lupa kawan-kawan ya, dukung biasa channel saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Insya Allah kalau ada yang mau menjadi moderator di ARD, Alam Rahasia Dunia, untuk mengkisahkan cerita misterinya, hubungi saja nomor WA saya ada di bawah sini ya. Dan ikuti Facebooknya, ikuti Telegramnya, dan ikuti IG di Alam Rahasia Dunia. Jadi terima kasih Ustadz Taufik ya, sudah meluangkan waktu diceritakan tentang kisah misterinya Ustadz Taufik ya. Saya pamit undur diri, saya selaku host L ya, pamit undur diri. Dan Ustadz, Saya juga apabila dari dalam saya membawakan kisah ada sedikit salah, saya minta maaf buat saudara semua. Apabila ada salah kata, ada khilaf, saya minta maaf, minta ikhlas, minta ridho dunia akhirat, karena kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan khilafan datangnya dari Al-Fakir sendiri. Minta maaf, minta ikhlas, minta ridho dunia akhirat. jadi kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah misteri